berdasarkan hasil kajian kami terkait dengan nilai ujian nasional, khususnya di fisik. Nah, ini nanti akan dipraktekkan oleh modelnya adalah mulat, ya, yang ada sana. Dari mulatnya kelihatan begitu ceria dan begitu senang karena ingin jadi model di SMA Negeri 1 Purwonogiri. Nah, penyedia siswanya adalah Pak Parno. Nah, kemarin kita sepakatan Pak Parno yang menyediakan siswanya Mulat di modelnya. Karena modelnya Pak Parno tidak mau, yang menyediakan siswa kok. Nah, ini hanya intermezzo saja, kita bersama-sama sehingga nanti bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Ini baru lalu Pak Seno, Pak Warseno, ini dalam yang begitu terkenal, biasa. Jadi biasanya dalam di mana-mana ini nanti dalamnya di kelas. Ya. Ini yang harus kita kuatkan. Pak Warseno yang baru lalu saya perkenalkan, Bu Mulat dari SMA Negeri 5 Solo, dan nanti akan kita bantuan dari model hari ini. Karena itu senior saya masih Marisan dari SMA Negeri 8. Dan kalau nanti lewat Rengkot Solo masuk, sudah sama beliau 3 kali, saya akan mesti lancar. Ya. Itu yang saya perkenalkan. Sebelah sini, ini Mas Tito, staf kami dari ICT UNS yang nanti akan mendokumentasikan kegiatan ini. Satu lagi staf kami, Mas Latif yang baru saya buat, saya mendapat fotokopi. Nah, kemudian saya sendiri Rahmati, ya, Rahmati di Pantai harus kuliah, Pak. Jadi ini yang akan menjadi satu kesatuan kita hari ini. Yang perlu kita sampaikan persepsi adalah kita akan memotret, ya, memotret Bu Mulat ini nanti akan menjadi guru model di sini. Nah, yang akan kita motret itu selain Bu Mulat, yang menjadi sasaran kita adalah siswanya. Kalau lewat rumah saya silahkan mampir. Nama saya cukup gampang mudah diingat, ya. Nama saya itu kalau kalian kenal grup lawak yang legendaris di Indonesia, yaitu Sri Mulat, ya. Nah, nama saya Mulat Ngesti. Jadi kalau kamu ingat, oh lawaknya Sri Mulat itu Mulat. Nah, saya Mulat, ya. Itu perkenalan saya dari SMA di Surakarta. Yang tujuannya di sini adalah berbagi dengan kalian semua. Kita mau belajar dengan kalian semua. Baik, pada pertemuan kita pagi ini kita akan berbicara atau kita akan membicarakan cerita. Kalian senang mendengar cerita? Pernah mendengar dongeng dari ibu kalian? Pernah membaca cerita yang lainnya? Apa yang kalian baca? Novel, dongeng. Pernah baca dongeng? Di SD, pernah, ya. Serta yang lain yang kalian kenal selain dongeng, novel, cerpen, ada lagi yang kalian kenal? Hikayat. Ada yang kenal hikayat? Apa itu hikayat? Susah pusing. Kalau mendengar hikayat sudah susah pusing. Mengapa kalau kamu mendengar kata hikayat kok susah pusing? Bahasanya, kata-katanya susah dimengerti begitu. Baik, nah sekarang kita akan berbicara tentang yang susah-susah saja ya. Tapi tidak kita buat susah, kita buat mudah. Kalau anggapan kalian bahwa kayak itu sulit dimengerti, itu sebenarnya hanya dalam tata bahasanya, sebenarnya yang lainnya tidak. Pada pertemuan kita akan berbicara mengenai hikayat. Yang kalian tadi mengajar susah, ya akan kita buat menjadi lebih mudah, ya. Ini kita akan berbicara mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Ini orientasi kita. Jadi pembelajaran kita nanti tujuannya ada standar kompetensi, ada kompetensi dasarnya, yaitu menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat. Kemudian indikatornya ini. Jadi kalian harus bisa nanti mengidentifikasi ciri-ciri hikayat, kemudian menemukan unsur-unsur intrinsiknya, dan bisa menciptakan kembali, ya, bisa menciptakan kembali isi hikayat yang kalian baca. Tujuannya ini, ya. Kemudian kita mulai dari
hikayat. Hikayat tadi apa? Hah? Karya sastra Melayu klasik. Pengertiannya apa loh? Karya sastra Melayu klasik itu apa? Nah, kalau cerita hikayat itu memang diceritakan pada zaman dahulu untuk sebelum seseorang itu berperang itu untuk memotivasi orang yang akan berangkat berperang biar dia bisa berjuang dengan baik, ya kan? Makanya ceritanya itu biasanya tentang kehebatan pahlawanan seseorang, kemudian menceritakan keajaiban gitu ya. Tuh. Kemudian ini contohnya sebenarnya. Ya. Contoh hikayat yang asli seperti ini. Kalian belum pernah lihat ya? Saya juga tidak bisa baca kalau seperti itu ya. Pakai seperti ini. Ini contoh yang hikayat asli seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang cirinya. Ada yang tahu cirinya? Yang tahu tadi ada yang mengatakan susah. Cirinya apa tadi? Bahasanya Melayu. Maksudnya menggunakan bahasa Melayu begitu, bukan bahasanya lari begitu ya. Ya. Ada lagi? Istana sentris. Maksudnya istana sentris apa? Berbicara tentang kehidupan raja. Apa lagi ciri yang lain? Prologis. Maksudnya prologis? Apa Mbak? Cahyanti. Apa? Oh, tidak bisa dinalar, tidak masuk akal. Contohnya? Oh, tentang gula-gula itu tidak masuk akal ya? Ya, betul. Kita lihat cirinya. Ciri itu ada yang pertama bahwa cerita hikayat itu berupa prosa. Jadi sekarang sudah ceritanya cerita prosa ya. Kemudian jelas itu berupa apa? Rekaan. Apakah ada cerita asli seperti itu? Tidak. Karyanya masih apa? Klasik. Kemudian apa? Bentuknya tertulis. Ini cerita, ciri-ciri dari cerita hikayat. Jadi ciri yang kalian sampaikan tadi benar. Ya, jadi benar itu masuk cerita rekaan. Jadi sifatnya istana sentris. Terus apa tadi? Prologis. Ya kan itu kan hanya berupa rekaan. Dan klasik itu kan istana sentris kan ya klasikannya di sana. Kemudian kita lanjut yaitu tentang unsurnya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur intrinsiknya. Ya, unsur-unsur intrinsiknya. Ada apa saja unsur intrinsiknya itu? Halo? Apa lagi? Tokoh, perlatakan, latar, amanah, sudut pandang. Ya, jadi ada alur, tokoh dengan tempat sama tidak? Beda. Perbedaannya apa? Iya, silakan. Kalau tokoh apa? Pelaku dalam cerita tersebut. Kalau penokohan kuasa atau karakternya. Baik. Ada yang belum kalian sebutkan. Oh, sudah tadi. Ya, saya tidak mendengar berarti ya. Makan ya. Kemudian ada sudut pandang, ada latar, dan yang terakhir ada amanah. Nah, saya punya sebuah hikayat, cerita hikayat. Nanti kalian apa maksud sudah? Dupilnya apa? Bacanya sulit. Dilihat itu belum sudah bacanya sulit. Kalau belum saya beri loh ya. Baru saya kata saya punya sebuah cerita hikayat. Bacanya sulit belum tentu. Bacanya mudah kok. Pemahamannya sulit. Ya. Baik, saya butuh pas kali ternyata ada tiga kelompok yaitu kelompok 1, 2, 3. Ya. Silahkan nanti kalian berebut ya, berdiskusi. Silahkan ada. Baik, satu kelompok saya diberi 2 ya. Silahkan kalian diskusi dengan teman-teman kalian. Nah, sekarang kalian baca dulu.
tentang apa, kemudian alurnya bagaimana, penokohannya seperti apa, sudut pandang, setting, serta amanatnya. Bisa kalian tulis hasilnya. Nanti setiap kita sudah jadi 6 kelompok ya ini ya. Ya, nggak apa-apa 6 kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kelompok. Setiap kelompok maju perwakilan untuk menyampaikan hasil identifikasinya. Tidak lengkap, tidak apa-apa. Nanti kalian satu kelompok maju akan dilengkapi dengan kelompok yang lainnya, gitu ya. Satu kelompok maju, situ boleh, ya. Di belakangnya itu nggak apa-apa, di belakang kereta itu nggak apa-apa. Tadi unsur intrinsipnya sudah disampaikan. Sekarang apa? Kalian mengidentifikasi. Oh ya, ya. Ini kelompok 5, jadi kita akan menyampaikan hasil dari identifikasi diskusi kelompoknya. Silakan Devita. Kelompok kami mengidentifikasi alurnya adalah alur maju. Kemudian temanya yaitu persahabatan. Kemudian tokohnya kucing hutan yang bernama Faribul, Barumi, dan juga Tikus. Penampakan untuk kucing hutan yaitu penolong, dan tikusnya pamrih. Kemudian sudut pandangnya orang muda serba tahu. Latarnya latar tempat hutan. Berikan paragraf 4 kalimat utama. Kemudian amanatnya kita harus saling tolong menolong dan kita tidak boleh pamrih dalam persahabatan. Terima kasih. Ya. Tolong aku. Siapa yang akan mewakili? Saya akan membacakan hasil prestasi dari kelompok 1. Karena keterbatasan waktu, kami hanya mengidentifikasi tokoh dan tokohan Rumi, Farisun yang bersifat sensitif, suka dan suka menolong. Seekor pemburu, burung hantu, dan juga besar. Sudut pandang menurut kami adalah sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Latar hutan, suasana menegangkan, latar tempat hutan, suasana menegangkan, dan waktu siang hari. Terus kalau amanat, persahabatan itu penting. Dan alurnya alur maju. Terima kasih. Iya, kita tidak belum satu saya testir tangan ya. Empat, siapa yang mau pilih? Yang akan diwakili oleh Iska, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menjelaskan unsur intrinsik dari hikayat tadi. Temanya adalah persahabatan, penokohan, kucing atau yang bernama Rumi mempunyai watak mudah percaya dengan orang lain, tikus atau meridun mempunyai watak yang jahat atau pengkhianat. Kemudian hutan dan suruh hantu tidak disebutkan dalam penokohannya. Sudut pandangnya orang ketiga serba tahu, latar, tempat, hutan, waktu, malam hari, suasana mencekam. Kemudian alurnya adalah alur maju. Amanatnya sesama sahabat yang saling mempercayai, janganlah saling mengkhianati. Terima kasih. Kelompok 2. Sedapatnya saja nggak apa-apa. Diwakili oleh Dika, silakan ya. Membacakan apa yang kami diskusikan. Tema dari hikayat tikus dan kucing hutan yaitu persahabatan yang dilandasi kejujuran. Tokohnya tikus dan kucing hutan. Watak tikus itu cerdik, sedangkan kucing itu polos dan mudah diakali. Amanat dari hikayat tersebut yaitu persahabatan haruslah diakali dengan kejujuran. Terus persahabatan itu akan membahayakan atau akan membawa kebahagiaan untuk masing-masing sahabat. Iya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang unsur intrinsik dari hikayat tikus dan kucing hutan. Hikayat tikus dan kucing hutan ini temanya persahabatan, alurnya alur maju, dan tokoh-tokohannya yang pertama itu tikus mempunyai watak cerdik dan bijaksana. Yang kedua kucing mempunyai watak yang bisa dipercaya. Yang ketiga burung hantu ini penakut. Yang keempat musa juga penakut. Dan sudut pandang orang ketiga, latar tempat di hutan, suasana menenangkan. Amanat, jangan mudah mempercaya orang lain. Sekian, terima kasih. Iya. Terakhir, kelompok 6. Diwakili oleh Ratna. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan. Jadi temanya menurut kelompok kami adalah kesetiaan dan persahabatan. Lalu alurnya adalah alur maju. Penokohan kucing dengan watak polos dan tikus dengan watak cerdik dan dengan watak cerdik dan berprasangka buruk. Lalu juga ada musang dan burung hantu. Sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga sudah tahu. Lalu latarnya waktu, malam hari, tempatnya di hutan. Amanatnya jangan mudah percaya dengan orang lain dan jangan mudah berprasangka. Terima kasih. Setiap kelompok juga mengemukakan hasil identifikasinya. Jadi kalau kalian mengatakan mengidentifikasi, menentukan unsur intrinsik sebuah hikayat itu sulit. Ternyata sulit tidak? Sulit tidak tadi? Sulitnya di mana? Waktunya terbatas. Jadi kalau waktunya panjang bisa begitu ya. Sebenarnya kalau kamu itu kalau ingin mengetahui sebuah cerita, itu kalau kalian masuk ke dalam cerita itu, kemudian ikut dalam cerita itu, kalian akan mudah mengetahuinya. Kalian baca novel yang sekian, ya kan? Tidak kamu dasari dengan suka, tidak kamu dasari dengan perasaan ingin mengetahui apa isinya, ya nggak akan tahu isinya apa. Sama dengan hikayat, ya katanya kamu itu bahasanya sulit dan atau bagaimana, itu kalau kamu mau masuk dalam cerita itu, ikut dalam alur ceritanya akan mudah. Kalau kalian lebih mengatakan sulit kan sebenarnya tidak, ya kan? Untuk mengidentifikasi unsur intrinsiknya, setiap kelompok sudah bisa dengan baik mengemukakan hasil identifikasinya, dan rata-rata kan sudah benar, ya kan? Temanya tentang apa? Tema itu apa? Ini tema itu apa? Tema itu ide pokok yang menjadi pangkal penyusunan sebuah karangan. Jadi ini berbicara tentang apa? Semua hal yang dibicarakan tentang apa toh? Tentang apa? Persahabatan, betul.
ya kan, persahabatan. Kalau kita melihat dari hasil identifikasi kalian, ada nggak manusia sekarang yang mempunyai sifat-sifat seperti kucing dan tikus di sini? Ada tidak? Ada. Jadi manusia itu ternyata sekarang yang hikayat ini sudah ditulis berapa tahun yang lalu. Sekarang itu manusia masih ada yang punya sifat seperti ini. Ada. Jadi persahabatan itu punya apa? Di sini apa persahabatannya? Hanya untuk persahabatan itu dia lakukan karena dia merasa diuntungkan, ya kan? Ada di sini yang seperti itu? Ada di sini yang seperti itu? Tidak ada ya. Kalau kalian mengatakan bahwa sahabat itu adalah segala-galanya, jadi susah, senang kita rasakan bersama-sama. Saya juga ingin jadi sahabat kalian, ya kan? Karena kan susah senang kita nanti kita lalui bersama ya itu. Kemudian plot itu rangkaian peristiwanya. Bagaimana rangkaian peristiwanya? Menggunakan alur apa? Maju. Rata-rata memang hikayat itu menggunakan alur maju. Jadi ceritanya itu mulai dari perkenalan tokoh sampai pada penyelesaian. Alurnya maju, gitu ya. Penokohannya siapa tokohnya? Tokoh utamanya siapa? Tikus ya. Tikus karakternya bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan tema kita persahabatan, temanya karakternya bagaimana? Licik, dia hanya mau bersahabat kalau diuntungkan, kalau tidak ya, gitu kan? Itu. Kalau kucing bagaimana? Polos ya, orangnya bersahabat itu dengan polos, jadi tidak ada pamrih sebenarnya, tapi karena tikus ini sudah merasa takut sehingga apa? Punya prasangka buruk, oke, kalau saya nanti bersahabat dengan dia, akhirnya digunakan juga, begitu ya, gitu. Ini kemudian amanatnya. Tadi amanatnya apa? Ada satu kelompok yang menyatakan amanat bagus. Kelompok amanatnya, bukakan amanat kalian. Nah, kalau bersahabat, apa amanatnya? Jangan ada pamrih ya. Jadi kalau kita itu bersahabat dengan seseorang, jangan karena bersahabat karena apa? Karena pamrih. Ya kayak saya mau bersahabat dengan dia, mana-mana kan naik mobil. Kan ada pamrihnya, ya kan? Saya mau bersahabat dengan dia karena apa? Dia pandai. Kalau saya tidak bisa mengerjakan PR, tidak minta dia untuk mengerjakan. Pamrih kan? Ya kan? Itu kan pamrih dasarnya. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya di sini ya, semuanya baik ya. Jadi saya tahu kok ya, walaupun saya baru mengenal kalian, tapi saya tahu karakter kalian ya. Kalau berat dengan sahabat ya begitu bersahabat gitu ya. Settingnya, setting tempat, waktu, suasananya, tempatnya di hutan. Waktunya kebetulan lebih menonjolkan siang hari. Suasananya menegangkan ya. Ini kan suasananya menegangkan. Jadi ada perasaan. Kalau anak sekarang mengatakan galau, risau ya, jadi ada perasaan takut dan seterusnya. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga ini. Nah, setelah kalian mengidentifikasi ini, kalian tahu apa itu unsur intrinsik, apa itu unsur ekstrinsik, apa maksudnya? Unsur ekstrinsik apa? Nilai-nilai apa yang bisa kalian peroleh dari sini? Nilai apa? Moral, tepat sekali Mas Dery mengatakan nilai yang masuk itu adalah nilai moral. Di sini kamu menemukan nilai moral apa? Bagaimana kita bersahabat? Jadi kalau kita bersahabat jangan memilih orang yang kita anggap menguntungkan untuk kita. Bersahabat itu ya harus kita lakukan dengan tulus, ikhlas ya. Nah, ini unsur ekstrinsiknya tadi yang kita peroleh, unsur nilai dari nilai moral yang kita peroleh ya itu. Kemudian ada sebuah kutipan dari novelnya Laskar Pelangi ya. Ya itu. Kalian harus punya keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Tanyakan pada hati kalian, apakah yang sudah kalian berikan kepada orang lain dan seberapa banyak yang sudah kalian
sudah bermanfaat atau belum bermanfaat, begitu ya. Jadi saya mengatakan atau tidak mengatakan tidak, karena apa? Usia kalian masih panjang ya, jadi masih banyak yang harus kalian lakukan. Kalau kalian mengatakan belum, berarti besok masih akan ada hal yang akan kalian pelajari lagi. Terakhir, ya, jadilah manusia hebat yang bermanfaat, jadilah manusia sejati yang menjadi inspirasi, jadilah manusia bermartabat yang bermaslahat untuk umat. Ya. Ini pesan dari ada pertanyaan untuk kalian semua, untuk saya. Ada pertanyaan, silakan dari materi yang disampaikan. Boleh bertanya, boleh kok. Tidak dilarang untuk bertanya. Tidak ada, tidak ada. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam acara sesi ini. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Dan kalian nanti lulus dengan nilai yang bagus. Bahkan perguruan tinggi yang betul-betul kalian idamkan. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita mulai sesi kita, saya akan memperkenalkan diri dulu. Tidak kenal maka tak sayang. Kalau kalian nanti lewat depan rumah saya, kalau mau ya silakan mampir. Kalau ketemu jalan silakan menyapa. Nama saya cukup mudah dikenal dan cukup mudah diingat. Esti ya. Jadi seringnya di belakang kalau saya ya. Jadi nama lengkap saya Mulat Esti Sari itu pemberian orang tua asli ya. Baik, hari ini saya tidak akan mengajak kalian untuk mempelajari sesuatu. Saya hanya akan mengajak kalian untuk cerita. Saya punya sebuah cerita untuk kalian. Silakan yang kalian lihat di layar ini. Bisa dibaca? Kurang besar ya. Silakan bagaimana cerita ini? Satrio, ya kelihatan sebetulnya Satria ya. Alasannya kamu mengatakan hikayat apa mas? Menceritakan tentang kerajaan. Menceritakan tentang sebuah kerajaan di masa lalu. Ada yang punya pendapat berbeda. Ini cerita hikayat. Sebelah sana. Ya, nama kamu ya, nama siapa? Sarah. Sarah, silakan Sarah. Kenapa kamu mengatakan ini hikayat? Kata-katanya sulit dipahami. Baik, betul sekali. Jadi ini merupakan sebuah cerita hikayat. Judulnya apa? Saya tahu pasti kalian pasti pernah membaca cerita ini. Hikayat si miskin. Kita akan berbicara tentang hikayat. Tetapi sebelum itu saya punya sesuatu untuk kalian. Ya, ini sesuatu untuk kalian. Sebelumnya saya tanya dulu, di antara kalian
Ya, gitu ya. Mengapa kamu kok ingin mencari sahabat? Apa tujuan kamu bersahabat? Hah? Silakan. Tempat curhat. Jadi kamu cari sahabat itu mendengarkan curhat, kamu begitu? Iya. Hah? Bertukar pikiran. Kalau apa? Latifah. Kalau Latifah mengatakan untuk bertukar pikiran. Jadi sahabat itu tempat kita berbagi suka dan duka. Jangan hanya dikatakan sebagai tempat curhat sampai sahabatnya ya. Saya ingin bersahabat dengan kalian semua. Ya, saya ingin bersahabat dengan kalian semua. Untuk itu saya menginginkan sementara 6 anak dulu ya menjadi sahabat pertama saya. Silakan maju. 6 anak. 6 anak. Silakan maju juga Bapak. 6 anak. Saya ingin menjadi sahabat saya dulu. Ada sesuatu nanti untuk kalian. Maju saja enggak apa-apa. Ya, 6 anak. 6 anak. Silakan duduk di sini. Ya, maju saja sana. 6 anak. Nah, saya tahu pasti ini adalah sahabat-sahabat kalian. Seandainya 6 anak ini akan menjadi sahabat kalian, ya kan, sahabat kalian. Dia menjadi seorang pemimpin. Mereka 6 anak ini menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin. Memang ini adalah calon-calon pemimpin, ya. Calon-calon pemimpin bangsa Indonesia yang akan membawa Indonesia itu ke masa depan yang lebih baik dari sekarang. Yang akan memberantas korupsi di negara kita. Ini pemimpin-pemimpin kita ini membutuhkan teman, cendekiawan, sahabat yang bisa membawa Indonesia lebih maju. Kalau mereka bekerja sendiri nggak bisa, ya kan? Mereka bekerja sendiri nggak bisa. Mereka harus punya teman untuk bekerja, untuk membawa Indonesia ke langkah yang lebih maju. Tolong kalian pilih pemimpin yang ada di sini. Kamu ingin menjadi temannya siapa? Setiap anak silakan berdiri di belakangnya. Ya, silakan. Ya, kita mulai dari sini. Silakan. Ya, berdiri di belakangnya. Silakan. Sudah kelompok ini ya dari tadi nih ya. Silakan berdiri di belakangnya. Berikutnya silakan berdiri di belakangnya. Agak maju nggak apa-apa. Ya, maju dulu ya. Loh, ternyata di sini ada diskriminasi gender ya. Ya. Ini silahkan yang paling depan berbalik. Silahkan yang paling depan yang tadi teman berbalik. Lihat siapa teman yang memilih kalian. Ya. Ya. Inilah dari ke-6 anak yang saya minta pertama tadi akan menjadi pemimpin kalian. Ya. Pemimpin itu saya punya sesuatu, punya surat cinta untuk kalian. Maaf, bukan surat cinta ya, lupa saya, nanti dimarahi pacar kamu. Ada sesuatu untuk kamu, ya. Silakan diambil, jangan dibuka dulu, ya. Silakan diambil, ya. Satu lagi, dua lagi, ya. Baik. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan pilihannya masing-masing, ya. Silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan pilihannya masing-masing. Silakan. Ambil teman. Mejanya boleh dibalik dengan ya, biar lebih mudah.
saja untuk kelompok kalian. Buat nama kelompok untuk kelompok kalian. Tadi kan saya hanya memberikan amplop, ya kan? Hanya memberikan amplop surat. Buat nama kelompok untuk kelompok kalian, buat dia dulu. Ya. Yang buat. 5 menit buat dia cukup ya. Nama kelompok dan dia kontribusi. Pemimpin kelompok memperkenalkan diri. Tadi yang dia di depan tadi loh. Ya kan, memperkenalkan diri. Mulai dari kelompok sana. Pemimpinnya siapa namanya? Arnada Vidya Jakama. Arnada. Arnada. Ya. Baik kelompok. Wahyu Chandra Dewi. Ya. Atika, Wahyu Chandra, Atika, terus Saya Aulia Risa. Aulia. Ya. Baik. Nama saya juga Diaspora dari 12. IPA 1. Yulian Krishna Diaspora. Yulian Yulian Krishna Diaspora. Yulian Krishna Diaspora. Nama saya Kesandri dari kelas 11. Ya, saya nama sudah. Ya, sudah, nama sudah. Ini seorang pemimpin bekerja sama kolaborasi dengan rekan kerjanya untuk menghasilkan strategi dalam pelaksanaan kerja. Kalau sudah, sekarang bakal saya. Ya, dan nama kelompok sudah kalian putuskan untuk kelompok kalian. Sekarang yang akan kita pelajari di sini adalah ini. Masih berkaitan dengan hikayat yang saya berikan tadi dan berkaitan dengan sebuah cerita nantinya, ya kan, menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, kemudian ini indikator pembelajarannya dan ini tujuan pembelajarannya. Sekarang silakan kalian buka surat dari saya. Ya. Silakan itu kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompok kalian. Nantinya setiap kelompok akan menampilkan nama kelompok, ya, dan hasil diskusi. Silakan didiskusikan mulai sekarang. Ya.
Anda bisa untuk settingnya tempat kayak terus dan kucing-kucing setting tempat dibuka dari paragraf 4 yaitu tercantum kalimat di judul terdapat sebuah yang besar. Kemudian satu waktunya terjadi pada siang hari dan suasananya mencekam. Ya. Untuk nomor 3, ciri-ciri hikayat berdasarkan cerita hikayat yang dibaca. Ciri-ciri hikayat tersebut antara lain anonim, istana satis dan statis. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok apa ya? Silakan ya kembali. Kelompok berikutnya biru. Orang yang sedih akan mengajak maksudnya sahabat. Kalau itu kebutuhan besinya, dan jika dia khawatir akan mengajak sahabatnya itu, dia pasti akan membersihinya. Air yang dipakai oleh
Kami dari kelompok hijau beranggotakan saya sendiri, saya Yulian, ada Agas, ada Sandra, ada Suci, ada Kasita, dan ada Taufik. Tidak, 1, 2, 3, Gugri, telah mendiskusikan dari pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami akan yang nomor 1. Tema adalah pokok persoalan yang dijadikan mendasar isi dari sebuah cerita. Dan nomor 2, tema dari cerita hikayat yang kami dapatkan adalah persahabatan dan permusuhan. Dan yang terakhir nomor 3, ciri-ciri hikayat berdasarkan cerita yang kami dapatkan adalah yang pertama istana sentris, yang kedua bahasanya sulit dipahami, yang ketiga anonim, dan yang terakhir bersifat statis. Sebelumnya menyampaikan diskusi dari kelompok kami akan memperkenalkan diri dari yang paling pojok, Rasania, kemudian Fitri Rahmawati, Dina, Kara, saya sendiri, Elsa, Anggraini. Kelompok kami adalah kelompok kuning, jadinya kelompok kuning. Penokohan adalah prinsip dalam suatu hikayat yang menceritakan tentang tokoh dan karakternya yang terdapat dalam hikayat tersebut. Yang kedua adalah temukan tokoh dan karakternya dalam cerita hikayat yang Anda baca. Dari analisis yang telah kami dari hasil diskusi kami, tokoh yang ada di dalam hikayat tersebut adalah tikus yang memiliki karakter cerdik, bijaksana, dan jujur. Hal itu dapat kita lihat karena dia itu mengajak bekerja sama si kucing. Lalu tokoh yang kedua adalah kucing yang memiliki karakter mudah percaya dan menepati janji. Ia menepati janji yaitu ketika ia berjanji jika diselamatkan ia tidak akan memakan tikus setelah tertolong. Kemudian saya akan membacakan soal nomor 3, menunjukkan ciri-ciri hikayat berdasarkan cerita yang Anda baca. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan ciri-ciri hikayat yaitu menceritakan hal-hal yang mustabil, terbukti dari tikus dan kucing yang dapat berbicara,
pengarang dalam suatu cerita. Temukan sudut pandang dalam cerita yang Anda baca. Menurut diskusi kami juga, sudut pandang dalam cerita ini adalah orang pertama serba tahu, dan yang ketiga ciri-ciri hikayat yang berdasarkan cerita yang telah kami baca itu adalah satu bersifat statis dan statis dan bahasanya juga sering dibaca. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggunakan kata-kata twist, tidak berangkat tahun, bersifat komunal, alur berangkat, kemudian disampaikan dari mulut ke mulut. Demikian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka tepuk tangan. Ternyata kalau ada pemahaman bahwa belajar hikayat itu sulit, belajar hikayat itu mumet, pusing, ternyata tidak kan. Ternyata kita mempelajari hikayat adalah hal yang menyenangkan. Mempelajari hikayat merupakan hal yang mudah untuk kalian semua. Nyatanya dari setiap presentasi kalian bisa menjelaskan semuanya dengan baik, ya kan? Bahkan ada yang kelompok blue menceritakan kembali isi hikayat tersebut. Bagus, berarti kan dengan dari situ kalian sudah tahu pasti apa itu hikayat, ya kan? Kalau kita kembali ke cerita hikayat tadi, jelas, ya kan? Kita hanya mengulang saja dari apa yang kalian sampaikan tadi. Apa yang sudah kalian sampaikan tadi adalah hikayat kita seperti ini. Bahwa sebuah hikayat itu menceritakan kehebatan dan kepahlawanan seseorang secara lengkap dengan keajaiban, kesaktian dan seterusnya. Itu cerita hikayat, ya kan? Dari cerita yang saya sampaikan tadi yang pertama, kemudian dari cerita yang sudah kalian baca, yang kalian ingin tahu. Kalau kalian ingin tahu seperti apa toh naskah atau cerita hikayat yang sudah dialih bahasakan, yang sudah ditulis kembali, ya kan? Kalau yang kalian terima itu kan sudah dialih bahasakan dan sudah ditulis kembali dengan bahasa yang dipermudah. Aslinya seperti ini. Nah, aslinya seperti ini. Kemudian tadi kalian menyampaikan apa? Ciri-cirinya, ya kan? Ciri-cirinya itu, ya, yang pertama ini tadi sudah berupa penulisan, ya kan? Jadi cerita itu sebuah cerita, kemudian rekaan, karena semuanya itu hanya sebuah imajinasi, rekaan saja. Karena kalau menceritakan kesaktian seseorang yang berlebihan, menceritakan tikus yang bisa, nah itu kan itu hanya rekaan, klasik dan tertulis. Kemudian, ya, unsur intrinsiknya tadi sudah kalian sampaikan satu persatu.
dan mengemukakan apa itu alur, apa itu tema, apa itu penokohan, sudut pandang, setting, serta amanat. Sudah kalian sampaikan semuanya, ya kan? Nanti kalau kita lihat kan seperti ini. Kelompok tadi kan bukan tema, ya kan? Temanya apa? Betul. Plot, alurnya sudah apa? Betul, ya kan? Rangkaian peristiwa, kemudian penokohan. Penokohan tadi kelompok ya, kelompok paling belakang itu penokohan sudah betul. Kemudian amanatnya terakhir, amanat ya tadi menyampaikan setting ya, setting, kemudian sudut pandang. Nah, itu kalian sudah bisa mengidentifikasi apa makna dari semuanya itu, dan malah sudah bisa menemukan hal-hal yang ada dalam unsur intrinsik itu. Nah, kalau kita melihat, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada tidak toh manusia sekarang yang punya sifat seperti tikus dan kucing hitam itu sekarang ini? Ada tidak? Ada, masih ada. Tadi dari sini ya, dari sini ya. Di sini karena sifatnya anaknya kalau bersahabat semuanya kan baik ya kan. Semuanya biasanya dengan apa? Persahabatan dengan ikhlas, ya kan? Ikhlas. Jadi tidak ada yang bersahabat karena apa? Memanfaatkan teman. Si Aduh pandai, saya mau bersahabat dengan dia. Tapi kalau saya dapat PR banyak, ibadah rumahnya suruh mengerjakan, selesai urusannya. Nah, itu namanya bersahabat itu apa? Untuk memanfaatkan, ya tidak ada seperti itu. Kemudian kalau kita melihat nilai apa yang sudah kita bisa peroleh dari cerita tadi? Nilai apa? Nilai sosial. Wahyu, Mas, penjelasannya mengapa kamu mengatakan nilai sosial? Ada interaksi? Yang pertama itu belajar dan belajar sosialin dengan baik dari sendiri. Kemudian sosial itu belajar dari persahabatan antara si bumi dan malaikat. Ya, baik. Nilai apa lagi yang bisa kalian peroleh? Siapa tadi? Nilai apa lagi? Ya, terus Latifah ya, sekarang Latifah. Ya kan, dia itu berkaitan kayak apa? Perilaku tikus sama dia si tikus itu berteman cuma dia itu cuma karena ada maunya. Ya, ada pamrih ya ini ya. Ya. Baik sekali. Nilai belajar, mempelajari tentang sebuah hikayat, mengidentifikasi tentang hikayat, unsur-unsur intrinsik, ekstrinsiknya sudah kita lalui bersama ini. Ingatlah, ini ada kutipan dari Laskar Pelangi yang sudah pernah baca, pasti ada kalimat seperti ini. Kalian harus punya keberanian dan pantang menyerah, ya, menghadapi tantangan macam apapun, dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Tanyakan pada hati nurani sekalian semua, sudah seberapa banyak yang bisa kalian berikan untuk orang lain, dan sudah seberapa banyak yang sudah kalian terima dari orang lain. Nah, itu ternyata bisa membuat kita apa? Oh, ternyata saya ini belum siapa-siapa, ya kan? Jadilah orang yang bisa memotivasi orang lain, bisa memberi sebanyak-banyaknya untuk orang lain, ya kan? Memberi itu bukan hanya dalam bentuk materi, memberi itu bisa dalam bentuk apapun. Kepandaian kalian bisa kalian tukarkan pada teman kalian dengan apa? Belajar bersama, ya kan? Kemudian keahlian kalian punya keterampilan bisa kalian tukarkan pada teman kalian. Satu lagi pesan sukses dari Pak Mati, ya. Jadilah manusia hebat yang bermanfaat, jadilah manusia sejati yang menjadi inspirasi, jadilah manusia bermartabat yang maslahat untuk umat, ya. Jadilah kalian menjadi inspirasi untuk teman-teman kalian, untuk lingkungan yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian bisa membawa teman-teman dan membawa masyarakat di sekitar kalian menjadi orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan dari kalian semua untuk saya? Silakan. Silakan kalau mau bertanya, nggak usah takut. Ya, saya nggak akan marah kalau kalian bertanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan
mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian terhadap kegiatan ini. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia, menjadikan negara kita maju, menjadikan negara kita bebas dari korupsi, menjadikan negara kita lebih bagus lagi. Karena kalian adalah generasi muda bangsa Indonesia. Saya Kristia dan selamat siang. Baik, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, hari ini kalian sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Jadi nama saya Rahmadi, boleh panggil Rahmadi, boleh Pak Halus, boleh tayangan ya nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Rahmadi dari FKIP UNS. Saya perkenalkan juga ini staf ICT kami, Mas Tito ya, dari FKIP UNS. Kemudian di sana ada Mas Latif dari FKIP UNS. Kemudian di sana pemula yang tadi memberikan materi kepada kalian semua, ada Pak Nur Isan dari SMA 78 Solo. Ada Pak Parno, ayah anda kalian. Setelah koma itu politik. Lainnya ada Ibu dekat hari, jauh hari. Dan sebelahnya lagi ada Bunda Tri, ya Bunda Tri setelah dua. Karena ini ada dalang terkenal, Mas Marsino. Baik, anak-anak yang hebat dan luar biasa, Pak Rahmadi selaku pribadi dan lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian, para pemudi harapan pemuda, pemuda harapan muda-mudi harapan bangsa. Ini yang kita harapkan bersama ke depan. Anda harus menjadi insan-insan yang luar biasa, seperti tadi sudah dikatakan Pak Harfan. Kalian harus mempunyai keberanian dan pantang menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah mampu merealisasikan apa yang menjadi visi kita, kalian ke depan, insya Allah akan menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan harapan itu akan mengkristal menjadi 3 pilar. Anda harus menjadi manusia hebat yang bermanfaat. Hebat dan bermanfaat. Kalau Anda mengaku hebat tapi belum bermanfaat, itu berarti masih sama saja. Hebat dan bermanfaat. Lalu Anda harus menjadi manusia sejati yang mampu menjadi inspirasi dan referensi. Jadi setiap langkah kata-kata Anda menjadi inspirator bagi orang lain. Seandainya aku menjadi seorang Kristi, apakah aku bisa? Harus bisa. Ya, harus bisa. Jadi kalau kalian berdoa itu harus yakin, ya, Anda harus yakin, minta pada Allah, ya Allah, ya Rabbi, di tengah malam aku bersujud padamu, ya Allah, aku inginkan. Nah, aku inginkan. Tapi di akhir doa Anda kalau sampai diikuti, nih soy. Nah, ini berarti Anda tidak yakin. Ya, harus yakin. Ya Allah, saya besok harus lolos SNMPTN. Di mana ITB? Ya, Anda harus yakin ITB. Oh, ITB. Atau misalnya di UNS bagian barat. Mana itu? Ya, UNS bagian barat itu di Jogja. UGM. Saya itu kan dulu di UGM itu sering dikatakan loh, Pak Rahmadi kan juga tetap kuliahnya di UNS. Maksudnya, iya, Universitas 11 Maret gitu ya. Jadi kalau di Solo UNS 11 Maret, kalau di UGM Universitas 11 Maret gitu ya. Nah, sehingga ada dua aspek akronim yang dipermainkan dengan kata-kata. Anak-anak yang hebat dan luar biasa, hari ini betul-betul suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya bisa bersama dengan kalian semua. Nah, ini kan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai kenang-kenangan terakhir, sebagai motivasi kita memiliki dan bangga pada bahasa Indonesia, harus kita miliki dan cintai bersama. Jadi, ada yang ragu-ragu dengan bahasa Indonesia? Ada?
Tidak. Maka kalau tidak ragu berarti cinta. Dan bang, Pak Ramadi akan katakan aku cinta, Anda jawabnya bahasa Indonesia. Tangannya mempal ke atas ya. Lalu saya katakan aku bangga, Anda jawab bahasa Indonesia, gitu ya. Lalu saya katakan bahasa Indonesia, Anda jawabnya luar biasa, gitu. Maka, oke, mari kita sama-sama. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Itulah bagian dari kebanggaan kita sebagai insan-insan yang cinta pada Indonesia. Makanya kalau besok Anda ditanya harus bangga pada institusi. Keberhasilan itu harus dimulai dari kebanggaan kita terhadap institusi. Kalau ada sekolah di mana sekarang? Nah, jadi kalau Anda masih belum bangga pada SMA Negeri 1, berarti Anda harus bertanya pada diri sendiri. Jadi besok lagi nih ditanya. Biasanya kalau anak-anak sekolah kurang bangga, saya ajarin gini. Dia besok ditanya, sekolahnya di mana, Dek? Jadi ditanya lagi besok, saya tanya Mbak Seti, sekolahnya mana, Dek? Nah, sudah mulai gak semangat. Jadi ditanya, sekolahnya di mana, Dek? Loh, Bapak belum tahu toh. Di Wonogiri ini hanya ada 2 SMA, Pak. Satu SMA Negeri 1 Wonogiri, yang kedua SMA lainnya. Oh, tangan ke SMA Negeri 1 Wonogiri. Oke, baik, dari Pak Ramadi kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan itu salah Pak Ramadi, kelemahan Pak Ramadi, dan kalau ada lebihnya saya saudara untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita laksanakan plan kemarin, tadi kita sudah laksanakan do, sekarang kita akan laksanakan see. Kita lihat hasil dari observasi kita tadi bersama-sama. Ada Pak Wasino, ada Bu Mulat, ada sudah kita lihat bersama-sama tadi sesi awal dan sesi kedua. Tujuannya adalah bisa melihat sebuah perbandingan. Yang satu sisi yang awal tadi itu rutinitas kumpulan yang coba kita kemas, karena sesuatu yang berubah dengan sesuatu yang biasa itu akan baik. Dan tadi jika kelihatan lain, kelihatan lainnya juga akan butuh penyesuaian. Nah, sebelum itu ini ada observer kita lumayan banyak yang nanti akan saling mengisi. Ini bukan menghakimi, bukan menjustifikasi, tapi saling mengisi kelebihan dan kekurangannya akan bisa kita integrasikan. Tapi sebelum ke sana, saya justru akan mulai dari pemula untuk refleksi diri. Artinya pemula sendiri mungkin ketika membelajarkan 2 sesi tadi apa yang dirasakan. Ini sebelum teman-teman memberikan komentarnya, nanti biar tidak bias. Baik, untuk yang pertama itu memang saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi kadang kalau melihat saya itu anak itu keinginannya untuk belajar itu hanya bisa gitu saja, tidak ada semangat, tidak ingin lebih atau tidak apa gitu ya. Tapi untuk yang kedua itu mereka lebih kelihatan semangat, mereka lebih kelihatan suka atau senang belajar gitu. Itu yang saya lihat dari anak itu dulu. Kemudian kalau melihat kemampuannya memang begitu mereka hanya saya beri potongan-potongan, itu malah mereka bisa memberikan secara maksimal. Berbeda dengan kalau saya tadi sampaikan secara keseluruhan, itu malah mereka tidak bisa menyampaikan secara maksimal, jadi hanya sepotong-sepotong. Bahkan untuk yang kedua tadi mereka bisa menjelaskan dengan hampir sempurna ya, itu apa pengertiannya sampai mengidentifikasi sampai menemukan ciri-cirinya itu bagus sekali. Mungkin itu yang bisa saya rasakan. Baik, itu dari Bu Mulat. Baik, kemudian yang pertama dari Pak Wasino, kalau dari sini aja. Ya. Yang pertama tadi, tapi sebelum itu saya beri pesan dulu. Ini kita terbuka saja, belak-belakan, tidak usah pakai karena memang tujuan kita adalah untuk kebaikan kita bersama-sama. Jadi satu sisi ini nanti yang kita ambil intisarinya adalah bagaimana kita punya rekomendasi khusus yang dalam hal ini untuk meningkatkan guru bahasa Indonesia. Karena rekomendasi kita ini tidak hanya akan dipakai kita, tapi nanti akan dipakai nasional. Artinya kebijakan yang kita berikan, rekomendasi yang diberikan, ini akan diberikan untuk guru se-Indonesia. Sehingga menurut saya rekomendasi kita
Kalau nanti tidak kena sasaran berarti kita ikut bertanggung jawab. Ya jadi kita terbuka mungkin. Dan tidak sampai kenal pemula. Ya saya. Iya. Terbuka saja, saya bisa menerima jawabnya. Iya, yang pertama kalau yang pada Bapak pertama tadi ya, jadi reservasi yang pertama tadi kalau dikatakan konvensional, konsep dari kata konvensional itu ya, saya kurang setuju dengan istilah apabila yang pertama tadi dikatakan konvensional ya, karena itu dari itu sudah hasil perubahan dari yang lalu, jadi itu mungkin sudah lebih menarik dari yang dulu. Iya. Nah, untuk yang tadi jika yang tahap pertama dan kedua jika dibandingkan memang keterlibatan siswa, kemudian aktivitas dalam pembelajaran, semangat siswa untuk mengikuti kegiatan belajar itu lebih bagus, lebih menarik. Siswa juga lebih senang gitu. Secara umum, kemudian secara khusus ini tadi saya mendapatkan tentang miskonsepsi yang dilakukan guru. Nah, ini saya tadi mendapatkan tentang ciri-ciri hikayat ya. Ciri-ciri hikayat itu berbeda antara yang ditayangkan di sana dengan yang disampaikan siswa, dan dari itu tidak ada untuk mencocokkan gitu ya, klarifikasi gitu. Kemudian yang kedua tentang miskonsepsi yang dilakukan peserta didik. Ini saya dapatkan dari yang pertama, dan yang kedua juga muncul lagi, yaitu nilai moral dengan nilai sosial. Sepertinya yang pertama tadi anak menyampaikan tentang persahabatan. Jadi hubungan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, dia menentukan bahwa seperti itu nilai moral yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi disampaikan kejadian yang seperti itu disampaikan dengan nilai sosial. Nah, itu kan ada perbedaan. Nah, ini perlu diluruskan juga. Terus apakah miskonsepsi yang terjadi diluruskan? Ini bisa juga tidak diluruskan. Mungkin ini kita pemula kurang menyadarinya atau bagaimana? Tadi di awal yang pertemuan yang pertama tadi, untuk ciri-ciri ini sudah saya berikan ke anak. Jadi kan dari anak yang mengatakan bahwa ciri-cirinya istana Svenderis dan seterusnya, itu kan saya mengamaskan ini loh ciri itu kan masuk ciri yang asik gitu ya. Terus seperti cerita yang tidak masuk akal tadi ya Pak ya, itu masuknya ke itu sudah, tapi yang kedua tidak, memang yang kedua tidak gitu. Kemudian untuk nilai itu saya yang pertama itu mengatakan bahwa untuk nilai moral, karena anak mengatakan tadi itu masalah persahabatan itu berkaitan dengan perilaku mereka, perilaku dalam bersahabat. Kalau itu sudah berkaitan dengan perilaku, itu moral benar. Gitu. Kemudian yang kedua ini tadi anak sudah benar. Jadi anak itu yang pertama mengatakan nilai sosial. Nilai sosial itu karena di situ ada interaksi antara tokoh dengan tokoh yang lainnya. Itu betul. Kemudian yang kedua juga nilai moral juga betul juga. Mengatakan nilai moral, saya tanyakan itu karena itu berkaitan dengan perilaku juga. Itu sudah benar. Berarti kan ya belum itu hanya mengenai ciri hikayat ini yang tidak saya sampaikan di kesesuaian antara yang di slide dengan yang disampaikan siswa. Itu sekali itu yang kedua. Tapi yang pertama sedikit sudah saya singgung tadi. Terima kasih. Oke, baik, itu Pak Arsino sudah kita tampung. Terus langsung Patri. Untuk saya mohon maaf yang pertama. Untuk yang kedua tadi juga sudah terlalu. Pada dasarnya untuk metodenya sudah menarik sesuatu untuk ikut serta. Hanya saja di sini tadi saya sepertinya melihat ketika ada kelompok siswa yang
kelompok yang lain ada yang asik sendiri menyiapkan nanti di depan seperti apa. Nah, di samping itu alangkah baiknya, nah ini kalau saya ya pribadi, ini kita mungkin bisa mengambil sukarelawan satu dari siswa ini untuk istilahnya menjadi not tulis, papan tulis untuk menuliskan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang lain, sehingga ketika satu kelompok tampil menyampaikan bagiannya nanti tidak langsung hilang dengan tampilnya kelompok. Terus kemudian untuk penampilan kelompok memang ini guru pun juga harus memantau kelompok yang belum tampil, karena kalau tidak kita mantau nanti kalau untuk yang kelompok lain memperhatikan, kalau tidak demikian bisa jadi mereka akan asing sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terus akan campur itu memang ya. Terima kasih. Mungkin sedikit banyak sudah diatur oleh Pak Marsono dan Putri. Tapi ciri-cirinya juga sama, yaitu sebenarnya ragu, karena yang saya baca seperti itu ya, sama sentris sama bahasanya. Kemudian yang kedua, dalam sesi pertama tadi saya mengamati bahwasanya Bunga itu kesannya kurang menghafal atau tahu jawaban kelompok ini apa, kelompok ini. Tadi kan terjadi, coba diulangi amalannya apa. Ada siswa itu merasa berarti tadi tidak diperhatikan dulu ya itu. Bahwasanya sebaiknya kalau diskusi itu yang saya tahu gurunya itu bisa paling tidak menghafal kelompok itu jawaban tadi apa, dan harapan nanti saya itu biasa menuliskan dikit-dikit kemudian diucapkan di depan agar anak itu image-nya itu guru saya itu berarti memperhatikan saya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi kayaknya juga ada miskonsepsi ya, artinya jawaban yang salah siswa. Jadi ada dua kelompok yang saya ingat dari sesi pertama dan sesi kedua itu, ada yang mengatakan pelaku pertama, pelaku satu ya, pelaku satu. Padahal itu yang saya tahu nama-nama dengan kucing, tikus kok pelaku tiga, tapi tidak bisa. Maaf ya. Itu kemudian saya rasa kalau misalnya saya sebenarnya belum pernah mengajar kelas 12 gitu saya. Cuma kalau kelas 12 itu alangkah baiknya kalau diberi potongan soal saja. Jadi menurut saya diberi hikayat tetapi diwujudkan soal dengan harapan siswa tahu saya itu kurang pahamnya masalah apa gitu. Kalau di sini kan seakan-akan semua disamakan. Satu kelompok itu yang tidak tahu warna apanya, padahal belum tentu individu itu punya kesulitan. Oke, Bu Titi. Ya, mau ada tambahan dulu? Oke, Bu jauh hari sebelumnya. Saya sudah menyampaikan, bandingkan dari yang disampaikan dari sesi pertama dengan sesi kedua, memang sesi kedua lebih hidup kegiatan pembelajaran. Namun saya menanggapi kalau itu diterapkan di kelas 12, saya rasa waktunya terlalu lama. Ya, jadi kalau misalnya baca kayak terlalu panjang, nanti terlalu lama. Kita di kelas 12 condong ke materi-materi ajar yang menuju ke ujian nasional. Jika kalau misalkan saja seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, hanya cuplikan-cuplikan hikayat, kemudian anak disuruh mencari misalkan saja karakteristik yang menonjol dari hikayat itu apa. Ya, jadi kalau seperti tadi lebih cocok untuk kelas 11 ataupun kelas 10. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian yang lain yang mungkin dapat saya sampaikan itu, saya ketika mengajar tadi kurang berikan kesimpulan atau semacam tanggapan, sehingga anak-anak itu merasa lebih tergaul. Jawaban saya tadi seperti ini, benar atau tidak, saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, Hari sudah. Lalu Pak Parno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya sampaikan yang pertama tentang keaktifan siswa dalam diskusi, karena siswa itu beranggotakan 5 atau 6 orang, sementara teksnya hanya 1, dan itu pun dibatasi waktunya harus sekian menit selesai, sehingga yang baca itu cenderung 1 orang, sehingga ini kan ngopo itu.
kan tadi saya lihat di sana itu yang lain itu gimana ya saya sendiri gitu. Soalnya saya motor ya di motor 5 ya kuat gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya diterapkan di pembelajaran yang sesungguhnya mestinya tidak hanya satu kopiannya atau mungkin kutipannya kecil saja sehingga bisa dibagi berlima atau itu yang pertama. Sehingga yang kemudian yang kedua sama seperti disampaikan Bu Titin tadi ya, untuk ketika waktu presentasi itu yang lain orang gagas gitu loh. Sing diomongin itu apa, orang gagas gitu ya. Jadi sak gede gitu ya. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang penting ini Bu, yang terakhir itu jadi yang diperoleh anak ketika pembelajaran tadi itu seolah-olah masih bias. Jadi masing-masing kelompok punya persepsi sendiri tentang cerita ini, penokohannya menurut saya ini. Jadi padahal kalau soal ujian nasional itu kan tidak multi interpretasi, jadi dijadikan mono interpretasi walaupun sastra itu multi ya. Jadi kalau bisa itu ya guru memberikan penjelasan ini yang benar penokohannya itu begini anak-anak. Jadi kamu tadi kalau begitu begini kurang tepat. Perwatakan itu yang benar kucing itu wataknya begini gitu. Anak yang benar seperti kalau di ujian nasional jawabannya itu berkaitan dengan benar atau salah pasti gitu. Sementara tadi kan masing-masing kelompok disuruh menginterpretasikan itu mungkin karena tadi multi interpretasi, tapi kalau dalam ujian nasional tidak bisa seperti itu. Jadi kalau bisa harus diarahkan ke sana dan syukur kalau perlu anak-anak itu contoh-contoh soal ujian nasional berkaitan dengan misalnya ini soal nomor ini tahun ini, soal nomor ini tahun ini itu karena sudah kelas 12 sehingga anak tahu soalnya kayak mana lebih baik. Sehingga jadi anak-anak itu tidak ngambang. Jadi yang diperlukan anak-anak sementara ini tidak ada eksekusi dari guru. Apakah jawaban anak itu salah atau benar gitu. Tidak diarahkan ke jalan yang lurus itu. Itu menurut saya. Kemudian yang sampai untuk sementara itu dulu Pak. Oke, Pak Warna, lanjut. Pak Dil. Terima kasih. Andai kata saya diminta untuk tampil ya kira-kira malah genah. Itu bagus, Bu. Ya, betul, bagus. Ya hanya sebaiknya karena hikayat itu materi kelas 3 ya dikaitkan dengan Mas. Ada contoh soal. Itu sebaiknya begitu karena ini kan hasil pemetaan untuk Mas. Kita lemah karena Mas, jadi dikaitkan dengan Mas. Prosesnya sangat baik. Alangkah baiknya lagi apabila seperti yang dikatakan Ibu tadi, kalau ada yang presentasi yang lain memperhatikan. Ada yang menyimpulkan ini bukan diskusi tapi kerja kelompok. Kalau diskusi ada moderator, ada ini. Pengertian diskusi kan gitu ya. Ini kerja kelompok. Jadi terakhir bisa disimpulkan. Jadi ya kita itu bagaimana tenaga satu sana kemari. Ya, gitu ya. Makanya saya mengatakan, andai kata saya diminta untuk jadi model kira-kira hancur. Itu udah bagus sekali. Ya, jadi saya tambah itu ada kesimpulan tadi dikaitkan dengan Mas seperti Pak Parno. Untuk prosesnya sebaiknya kita tidak perlu basa-basi. Sudah Nana, karena jenuh mungkin. Pertanyaan yang tidak perlu diungkap. Kita mestinya bisa mengukur waktu. Kita keliling. Oke, mari kita. Kalau sudah kita mengatakan sudah, mari kita sudah, anak disiapkan untuk menghadap ke muka. Nah, sementara sana presentasi, sini masih cerita. Jadi proses itu prosesnya praktek kok kira-kira ya benar saya. Iya. Maksudnya iya. Terus ada yang bagus tadi itu yang kedua. Yang pertama hasil kerja kelompok itu yang membacakan satu anak sehingga yang lain sebagai apa itu? Iya. Mestinya ya bergantian. Sebelum turun mungkin ada yang menyanggah karena di sana ada materi dalam kurikulumnya silabus cara menyanggah diskusi atau jangan begitu. Matur nuwun nanti bisa dilanjutkan. Menurut sudah. Anda itu selalu kalau bicara itu bijak. Bijak dulu itu sebelum lahir itu sudah bijak. Ya jangan begitu. Pak Dino gak nyambut gawe.
sehingga memang kebijakan beliau itu selalu berlandas tumpu pada hasil kesadaran beliau. Harus menep. Tidak jarang merenung kita ini menep. Baik Bapak Ibu, yang terakhir dari saya. Jadi gini, secara keseluruhan saya ucapkan selamat dan sukses pada pemula yang telah menjadi model dan juga sesi tadi. Yang kedua, masukan saran yang tadi sudah disampaikan teman-teman semua sudah kita rekam semua sehingga nanti kita akan menjadikan satu. Dan kemudian kalau dari saya secara keseluruhan dikatakan Pak Marseno tadi yang awal tadi memang bukan konvensional, tapi itu yang dimaksud dengan konvensional rutinitas bulan di sekolah biasanya seperti itu. Nah, itu rutinitasnya. Artinya, nah yang kedua tadi mencoba buat agak ada perubahan. Kemarin memang kita berikan masukan coba juga ke dalam penerapan yang atraktif, yang inovatif, hanya saja mungkin yang perlu ini karena saya kata bahwa perubahan itu butuh adaptasi, butuh proses. Jadi sebenarnya kalau yang dimainkan pemula tadi, kalau yang kita harapkan outputnya gini. Jadi ketika panjang main tadi yang awal, ini alangkah baiknya untuk kita juga semua guru itu mungkin ada yang melakukan pakem biasa-biasa saja datang. Anak-anak, mari kita mulai ada. Tapi ada juga yang datang ya ada. Nah, nggak masalah. Jadi saya selalu katakan pada guru-guru datang dengan konsep apapun, modelnya apapun. Bahkan saya katakan guru bahasa Indonesia itu kalau inovatif kan sudah dikatakan edan dalam tanda petik, itu baru inovatif. Gitu. Tapi kalau dalam konsep semacam itu, bahkan anak-anak saya yang masih muda-muda, yang lulusan baru-baru ini, kalau ketemu saya, Pak betul Pak, saya diarani edan tenan. Karena membelajarkan anaknya memang betul-betul kita main betulan, artinya mereka ya action betulan. Nah, kondisi seperti itu hasil karyanya terpajang, bahkan mereka membuat media-media di pojok-pojok ruang itu dibuat kemasan media-media karya puisi dan sebagainya. Nah ini makanya sejarahnya guru bahasa Indonesia Raja Doi. Nah kalau sudah seperti itu ini inovasi, hanya kita akan lihat konteks pembelajaran. Nah di sini yang kita lihat tadi konteks kita coba terapkan untuk menghidupkan proses pembelajaran selama ini, dan saya termasuk kurikulum kebiasaan berlaku ini kan ingin mengubah pada guru sebagai sentral pembelajaran dialihkan ke murid sebagai aktif learningnya, yang aktif nanti siswa. Nah ini tadi sudah agak kelihatan, hanya memang sentuhannya masih butuh sentuhan. Contoh saya contohkan di awal. Jadi ketika memulai pembelajaran tadi, paling tidak awal itu muncul di sana mungkin background dulu apa yang tadi mau disampaikan. Jadi kan tiba-tiba langsung muncul masa hikayat tadi. Nah ini yang pertama. Pada tataran itu sebenarnya Bu Murat bisa memberikan persepsi yang dimainkan beberapa hal, tapi sedikit agak silap tadi. Ada silap sempat dikomentari Kang Mas saya. Nah ini hubungannya kalau di kelas mau, tapi ketika tadi akan muncul kata-kata silap bahwa seperti kelas tadi, mereka tidak paham. Tadi sempat saya dengarkan itu, tapi ini tidak ada hubungannya. Sebenarnya ini kalian kelas terpisah, enak-enaknya kelas terpisah. Tapi dalam konteks ini kan masih terbawa. Nah ini pada posisi seperti itu sebenarnya kalau kita persepsikan seolah-olah kita, nah anak-anak seperti yang telah kita bahas kemarin, nah ini kan permainan bahasa kita. Nah di situ di awal pembukaan ini akan membawa sebuah motivasi kuat. Kita mau bicara kemana toh, arahnya kemana toh. Nah terus yang kedua, ketika panjenengan mau membagi kelompok tadi, sebenarnya panjenengan semua kalau melihat tadi pembagian kelompok terasa risih enggak? Iya. Nah, ini terasa risih. Jadi harapannya sebenarnya tadi gini, pembagian kelompok yang ideal itu seperti yang kita inginkan itu nanti ketemunya kan gini. Oke anak-anak, saya butuh calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Misal tadi kan butuh 6. Nah setelah 6 itu, panjenengan mungkin kan oke, ini calon-calon pemimpin sudah terpilih ya. Nah mungkin dari mereka sudah ditempatkan saja. Oke, calon pemimpin 1 di sana, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Nah baru rakyatnya yang diminta memilih. Oke, rakyat 1, kamu pilih pemimpin yang mana? Biar dia gabung di sana. 2 gabung di sini. Juga nggak jebel di situ. Tadi sempat sedikit ya. Tapi memang tadi saya katakan bahwa perubahan itu butuh adaptasi untuk berproses. Nanti mungkin ketika diterapkan di Solo sudah lebih bagus dari yang ini. Nah ini harapannya
penglihatan ini kan akhirnya jadi double. Pak Ade saya ini semakin dikirnya semakin kuat tadi. Makanya aku munculnya tatap tembok. Nah ini tidak apa-apa, justru ini harapan saya nanti posisi pembagian kelompok pun kita akan menyesuaikan kondisi kelas kita. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, pas kita main, kelompok kan jadi. Nah ketika kita memainkan peran kita aktif siswa, itu kreativitasnya kita satu buat nama kelompok, yang kedua buat yel-yel. Outputnya harus keluar nama kelompok dan keluar nama yel-yel. Yel-yelnya apa? Jadi contoh, saya itu kalau di kelas membuat kelompok-kelompok, oke, baik, ada 4 kelompok, ya, kelompoknya silakan pilih salah satu yang menyimak, bicara, membaca, menulis atau sastra. Ada 5 kelompok. Nah, dari 5 kelompok itu akhirnya mereka akan, nah, saya tinggal sebagai guru, saya akan datang, saya hanya panggil menyimak. Mereka sudah mengatakan, oke, mantap. Jadi saya nyebutnya jadi tidak menyebut kelompok satu lagi, tapi kelompoknya kelompok menyimak. Saya panggil mendengar, saya panggil berbicara akan menjawab dengan ya. Nah, sehingga apa? Posisi ini anak-anak betul akan melekat dulu pertama. Oh, nama kelompok kami. Nah, sesuaikan kajiannya. Kalau ini kajiannya tadi terkait dengan hikayat, buat nama kelompok mereka arahkan pada kelompok yang berbicara, misalnya kelompoknya tokoh penokohan, kelompoknya tema, kelompoknya alur, kelompoknya apa itu. Nah, kemudian yel-yelnya juga kaitkan dengan yel-yel hikayat. Nah, misalnya sebuah lagu tadi model lagunya dikaitkan misalnya hikayat, aku suka hikayat. Misalnya kalau lagu ya arahkan itu masuk ke sana. Nah, itu butuh diarahkan oleh siapa? Guru. Nah, guru mengarahkan itu nanti outputnya mereka punya kreativitas membangun ini. Kan kenal lagunya Ayu Ting Ting diubah akhirnya menjadi lagu gaya. Ini akhirnya menarik untuk setelah itu jalan baru pada tataran tadi yang ketiga. Oke, buka pada materi itu mereka menyiapkan. Nah, setelah menyiapkan pada prosesi yang kita lihat aspek pembelajaran yang tadi kita munculkan dari masing-masing kelompok kan ini ada yang aktif dan tidak. Nah, di sini harus disentuh juga. Nah, sentuhannya apa? Ini sekaligus tadi saya katakan sebenarnya tidak akan menyinggung guru, tapi akhirnya tetap tersinggung. Tapi mohon maaf. Blocking. Nah, blocking penting. Seorang guru itu blocking tempat ini harus betul-betul. Ini adalah media kita main. Ya. Kelas ini adalah media kita. Kita blockingnya bisa main di mana saja dan menunjukkan. Tidak boleh fokus pada satu tempat tertentu. Ini bisa kita lihat dimulai tadi 2 sesi. Hampir saya lihat blockingnya hanya beberapa tempat. Sini, satu tempat, sini. Nah, tapi ada sisi lain ketika blocking kita ini sebenarnya membuat keseimbangan kelas, dan itu salah satu kita memberikan perhatian yang sama pada diri kita. Ini blocking. Nah, terkait dengan blocking, lalu kita pada tataran presentasi. Presentasi ini komunikasi antara guru siswa muda, siswa dengan siswa dalam kelompok sudah. Yang belum adalah kelompok dengan kelompok. Jadi ketika satu diminta presentasi sebenarnya tidak harus semuanya. Kalau mau waktunya nggak cukup, ambil samplingnya, perwakilan. Nah, setelah itu tapi dikritisi betul. Satu kelompok, oke, siapa kelompok lain yang akan menanggapi ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Yang kita tunggu-tunggu, wah ini keras nanti dengan muncul ini. Nah, disinilah sebenarnya mau kita latih tempat keterampilan berbicara, berbahasa ini. Siswa itu berani, mohon maaf, berdasarkan apa yang saya baca, telah ini. Oh, nggak bisa. Kalau saya lihat dari ini. Nah, itu yang sebenarnya mau kita ajarkan pada siswa kita. Nek guru ini banyak ngomong udah biasa, guru. Tapi kita ajar adalah muridnya. Lah, bagaimana menunjukkan muridnya dari tadi? Kita pompa dari bawah, kita pompa dari berbagai sisi untuk tadi mengomentari. Jadi mungkin dengan bahasa kita paksa. Oke, kelompok kuning silakan berikan komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok hijau misalnya. Nah, ini memaksa tapi tujuannya melatih mereka berani berbicara. Nah, ini keterampilan berbahasa ini kalau nggak dipaksakan gitu memang sulit. Nah, oleh karena itu pada aspek-aspek tadi sudah semua. Nah, kalaupun waktunya cukup tampil semua tidak apa-apa, tapi masing-masing sudah memberikan kritik saran ini sehingga muncul. Nah, terakhir yang saya setuju dengan ujian hari ini. Membuat simpulan ini Bu Mulat masih kurang. Artinya di akhir pembelajaran kita silakan kita anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Setelah kita berbicara, kita belajar bersama, kita diskusi bersama terkait dengan hikayat, terkait dengan ini. Oke, Andi,
apa yang sebenarnya kamu temukan dalam hikayat ini tadi? Anton, kalau menurut kamu sebenarnya apa tadi? Rini, oh iya, apa yang disampaikan Rini, Anton, dan Rudi? Oke, titik, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, nah anak-anakku yang hebat dan luar biasa, dari pembelajaran kita dapat kita tegaskan bahwa hikayat memiliki peran penting dalam kehidupan kita karena mengandung nilai sosial kayak ini, moral, ini. Nah, anak-anakku, kalau ini kita korelasikan dalam soal ujian nasional, baru kita munculkan di layar kita. Nah, ini loh, kalau nanti muncul di ujian nasional soalnya seperti ini, di tahun sekian keluar nomor ini. Nah, ini coba bersama-sama sisi kanan kita lihat jawabnya apa kira-kira. Belum dijawab jawaban dulu. Oh, bagus. Oke. Kalau ini coba kita analisis, kita munculkan slide yang kedua yang sudah muncul jawabannya. Alasannya kenapa? Nah, inilah wujud implementasi dari pembelajaran kita ini tadi. Dan selanjutnya kalian silahkan nanti dicek soal 5 tahunan kalian kumpulan soal itu, ditelaah, dipelajari, dan terus kalau kalian bingung di sini tidak ada, belakang sudah dari banyak, di perpus banyak, semuanya ada. Bingung lagi, ngomong sama saya, pasti tidak saya beri. Jadi pada posisi seperti ini di kelas itu betul-betul menjadi satu paket yang tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran. Dan di situ akhirnya tadi pada evaluasi penilaian kita kan juga belum bisa kita lihat. Dan itu bisa kita lakukan tadi dengan saya contoh soal ujian nasional tadi, berikan 5 saja. Kalau mereka bisa jawab 5 itu insya Allah lah. Jangan dengan penilaian 5 itu aja mereka bisa. Oh, yang lain ikutlah. Artinya itu sebagai bentuk penilaian akhir juga bisa. Ini yang pada sesi yang sudah saya berikan. Tapi saya katakan tadi sudah bagus, ada panjang bisa melihat ada sedikit perubahan yang terjadi, terintegrasi di situ. Tetapi memang sentuhan itu butuh latihan bertahap. Sehingga apa? Saya selalu mengatakan guru itu selalu akan dinantikan muridnya dengan apa? Misalnya, besok apalagi yang dilakukan Pak Romadi ya, besok apalagi di kelas itu kita tidak sama, murid kita nggak akan pernah bisa menebak yang kita lakukan apa. Besok kita berubah lagi, strateginya apalagi, model mainnya apalagi. Jadi mereka selalu nanti kok besok apa. Nah ini harapan saya ke depan. Ini salah satunya bahwa penerapan model-model inovasi pembelajaran ini sangat penting untuk membangkitkan kemauan siswa mencari sesuatu, menjelajahi sesuatu, lalu menemukan sesuatu. Dan itu dibutuhkan kreativitas. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Murat dengan pembelajaran tadi sangat bagus, luar biasa. Dan kita bisa melihat sedikit perbedaan. Meskipun tadi panjenengan sampai dikatakan bahwa yang kedua lebih hidup, yang ini sebenarnya kalau itu disentuh beneran, nanti saya yakin kan akan berdampak. Kalau disentuh beneran, tapi kan ini tadi sentuhannya masih sedikit, sehingga kalau terus lah. Yang selalu saya katakan kita ini kan jadi guru tidak hanya sehari 2 hari, pengennya kan kita sampai umur 3 tahun. Nah, maksud saya misalnya di semester ini kita pengen memperbaiki apanya, medianya misalnya, besok model-modelnya, besok pengelolaan kelasnya, besok akhirnya nanti kita pensiun itu sebagai guru profesional. Nah, profesionalnya pensiun gitu. Pensiun, sertifikasinya kapan ngompo? Bisa iki. Profesional tapi setelah pensiun. Nah, ini yang paling tidak kita punya target secara bertahap untuk prosesnya itulah yang benar-benar. Nah, sambil kita berusaha ini kita turunkan pada generasi muda di bawah kita. Jadi pas kita pensiun ilmu kita sudah kita turunkan semua. Nah, ya, kalau kita sudah pensiun manditorat itu sudah tinggal melihat hasil. Oh ya, apa ya, itu yang harus kita lakukan di situ. Ini yang mungkin bisa saya berikan komentar. Dan insya Allah apa yang Bapak Ibu berikan hari ini sangat luar biasa. Saya secara pribadi dan lembaga mengucapkan banyak terima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali terima kasih. Semoga Allah memberikan imbalan pahala yang luar biasa pada kita semua, dilempangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, disukseskan dalam segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita senantiasa menjadi insan-insan yang hebat dan bermanfaat, guru sejati yang mampu menjadi inspirasi dan guru bermartabat yang maslahat. Saya kira itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Silahkan instrumen tadi di asmani, terus nanti catatan boleh diberikan di bawahnya, nanti kumpulkan ke saya. Terima kasih, saya kira dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.